Ketika kita bermaksiat, tetap diberi nikmat oleh Allah. Ini luar biasa. Tidak langsung, tapi ada juga yang ketika berbuat dosa sekecil apapun langsung diberi teguran di dunianya supaya dia segera kembali. Alhamdulillah, justru Allah sayang gitu ya. Yang ditunda ini terkadang berbahaya. Kalau dia tidak segera bertaubat, malah ini disebut istidraj. Diulur-ulur oleh Allah sampai nanti datang waktunya Allah azab dan tidak ada kesempatan dia untuk bertaubat, na'udzubillah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayahnya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan makhluknya ini percuma saja, ditelantarkan, tanpa ada satu misi, tanpa ada satu risalah, tanpa ada satu tugas. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, untuk menjadi hamba Allah yang mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak, di antaranya nikmat telinga, nikmat mata, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati, pikiran, nurani. Yang semua itu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim. Bisa kita buka mushaf Al-Qur'an ya. Surat Ibrahim surat ke-14. Ayat 7, halaman 256. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-7, halaman 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumkan, mengumumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Juga masih di surat Ibrahim, ayat 34, halaman 260. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan dia telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Banyak sekali apa yang kita mohonkan, apa yang kita doa itu sudah Allah kabulkan. Jadi hampir semua yang kita minta itu Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mungkin ada yang belum dikabulkan tapi nanti akan dikabulkan pada saatnya. Dan ada juga mungkin yang tidak dikabulkan di dunia ini tapi Allah ganti.
dengan yang lebih baik. Di dunia dihindarkan dari malapetaka, bencana, dan di akhirat juga diberikan ganti yang lebih baik. Karena Allah lebih tahu hikmah dari segala hal yang ketika kita inginkan kemudian tidak Allah berikan misalnya. Tapi secara umum boleh dikatakan hampir semua yang kita minta kepada Allah, doa, Allah kabulkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Tapi sesungguhnya di sini innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh amat zalim, sangat zalim dan sangat kufur. Maka Allah sebutkan dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur itu sedikit. Dibandingkan yang tidak bersyukur, yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Yang tidak bersyukur lebih banyak lagi jumlahnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit, yang banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Sekarang saya ingin menyampaikan penjelasan dari ulama bahwa pengertian bersyukur ini adalah ketika kita ada 3 hal yang harus kita penuhi untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa hanya Allah saja pemberi nikmat. Segala nikmat yang kita rasakan ini, yang kita terima ini hakikatnya pemberian karunia dari Allah. Walaupun mungkin lewat jalan yang lain misalnya ya, tetapi pemberi rizki Allah, pemberi kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita jodoh, anak, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan kepada kita ilmu juga Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Pemberi nikmat Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah adalah dengan banyak memuji Allah dengan lisan kita. Mengucapkan alhamdulillah. Banyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Waktu tidur itu kan. Bisa saja kita tidur kemudian gak bangun lagi selamanya, bisa. Tapi Allah berikan kita kesempatan lagi untuk hidup, untuk ibadah. Kita puji Allah. Setelah makan kita juga puji Allah. Dalam setiap waktu kita puji Allah. Bahkan dalam musibah sekalipun kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoinya. Kita diberi mata. Apakah kita mensyukuri nikmat mata atau tidak? Kalau mata kita digunakan untuk melihat situs-situs porno, na'udzubillah, itu kufur nikmat. Sering Allah ini mengulur kita untuk kita bertaubat. Ketika kita bermaksiat, tetap diberi nikmat oleh Allah. Ini luar biasa. Tidak langsung, tapi ada juga yang ketika berbuat dosa sekecil apapun langsung diberi teguran di dunianya supaya dia segera kembali. Alhamdulillah, justru Allah sayang gitu ya. Yang ditunda ini terkadang berbahaya. Kalau dia tidak segera bertaubat, malah ini disebut istidraj. Diulur-ulur oleh Allah sampai nanti datang waktunya Allah azab dan tidak ada kesempatan dia untuk bertaubat, na'udzubillah. Jadi jangan mengira orang ketika diberi nikmat, rezeki yang lapang, sehat, wah berarti Allah sayang kepada saya. Kalau lagi diuji kesempitan rizki, wah berarti Allah tidak sayang, tidak. Tapi manusia seringnya berpikirnya seperti itu. Padahal tidak demikian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Manusia itu tadi
kalau Allah berikan nikmat, kelapangan, dia menyangkanya, ya Allah, Allah sudah memuliakan saya. Kalau disempitkan rizkinya, Allah menghinakan saya. Kala, sekali-kali tidak. Itu semuanya ujian dari Allah. Ketika Allah beri kelapangan rezeki, kesehatan, apakah kalian bersyukur atau tidak? Ketika Allah uji dengan kesempitan rizki, dengan sakit, apakah kalian sabar atau tidak? Tadi kita sudah mendengar kisah Ustadz Abdullah Ban Ni'mah, luar biasa. Selalu bersyukur pada Allah, sabar gitu. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih nikmat Allah sehat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Menjaga kesehatan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan yang merupakan amanat sekaligus nikmat, berarti kita kufur nikmat. Maka dalam Islam diharamkan minum minuman keras, narkoba. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak jatuh haram pun, tapi apabila kalau sering kita konsumsi nantinya jadi berbahaya pun kita tinggalkan. Mungkin menghindari minum minuman bersoda misalnya. Menghindari mungkin apapun hal-hal yang dapat membuat nantinya mudarat. Walaupun tidak jatuh haram, apalagi yang jelas-jelas haram, maka sudah kita harus segera bertaubat kepada Allah. Jangan menunggu sampai kita mendapatkan musibah yang berat untuk teguran kepada kita. Cukup Ustadz Abdullah Ban Ni'mah pesan, jangan kalian seperti saya dulu, lumpuh dulu baru saya sadar, baru saya bertaubat. Tapi jadilah pelajaran hidup saya ini jadi pelajaran bagi kalian, segera bertaubat. Kita tidak tahu datangnya ajal.